Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini ada sebuah cerita yang dikirimkan oleh Bang Ardi saat mendaki ke Gunung Sumbi. Saat melakukan pendakiannya, Bang Ardi dan kawan-kawan sampai berpindah arah. Kira-kira apa penyebabnya? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Di suatu hari yang sedikit mendung, awan kelabu menyelimuti gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Di kota yang mana gua dilahiri, di kota yang mana gua dibesari, di kota yang mana juga gua dianati. Suwe bener dah. Tepatnya di bulan September, gua baru aja dipecat ame atasa lantaran para pencari muka yang lagi giat ngaduin kejelekan karyawan-karyawannya buat bonus akhir tahun. Gue gak usah nyeritain kronologinya dah ya, kepanjangan. Yang ada bukan cerita mistis pendakian, malah jadi cerita kejam para pencari muka jilid 7, nyaingin para pencari tuan yang ada. Selepas menerima surat putus kontrak dari perusahaan, gue pun pulang ke rumah. Kemudian langsung disambut ocehan dari Nyarodia. Tumbenan amat lu jam segini udah balik. Ngape lu? Malesnya, puyeng bener nih pala, pengen tidur. Punya pala puyeng, nggak punya pala serem lu. Lah lebih serem lagi kagak punya mukanya. No banyak no di kantor, manusia-manusia tak bermuka. Jawab gua sembari nyelonong masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar gua pun kembali melihat surat putusan kerja tersebut. Baru kerja 2 tahun udah dipecat gua. Gue kan lagi ngumpulin duit ini buat ngalalin si Fitri. Ada-ada bae dah. Kemudian handphone gue pun berbunyi, menandakan telepon masuk dari seseorang. Assalamualaikum di. Kumsalam. Ngape met? Jawab gue mengangkat telepon dari Yanto Jame. Kata Denny lu dipecat ya? Iye. Gara-gara apa sih di? Biasalah. Males gua. Ntar aja dibahasnya. Iya udah ntar malam gue ke rumah ya. Pengen makan nasi uduk emak lu nih. Iye. Daripada galau-galau, tidur danggoran. Emang belum rezekinya aja kali. Singkatnya malam hari di warung nasi uduk Nyarodia. Jadi gimana di? Pasti si Wanto yang ngaduin perkara masa lalu ke si bos. Tanya Yanto Jamet sembari makan nasi uduk. Iya, siapa lagi, Met? Tuh orang kan lagi pengen beli helikopter. Jadi getol bener ngejatuhin orang biar dia naik pangkat, terus gajinya gede. Iya udah sabar aja di. Masih banyak kerjaan di luar sana. Muncak yuk. Tiba-tiba si Yanto Jamet nih ngajakin muncak. Boleh juga nih idenya. Lagi begini kan, enak bener nih muncak kayaknya. Hitung-hitung ngilangin unek-unek dalam hati, sembari nyari pesugihan kalau bisa, buat nyantet tuh si aki-aki pencari muka. Kagak-kagak canda. Musrik itu pantangan bener. Cakep bener itu ide lu, Met. Kemana nih kita? Bebas gue madi, ajakin yang lainnya. Kan kita udah ada geng. Pale lu geng. Geng lambe geledek. Geng para manusia kentir. Ucap Yanto sembari tertawa.
Ya udah gue WA grup dulu dah ya. Suruh pada kemari, sekalian ngomongin acara. Singkatnya 1 jam kemudian. Nih dia nih, geng lambe gledek udah pada bermunculan. Ucap Yanto Jame. Lambe gledek, muke lu tuh samper gledek. Ucap Mamat yang langsung duduk di sebelah Yanto. Jadi Mamat ame si Yanto ini udah akrab bener setelah insiden Yanto di Gunung Salak. Awalnya si Mamat sih gedek bener sama dia, tapi lama-kelamaan gak tahu banget dah. Kayaknya si Mamat jadi cinta sama Yanto Jamet. Saat itu juga udah ada Po Ipe, Rian, dan pastinya Neng Boto Fitri, pujaan hati gua. Jadi gini, si Jamet ngajakin muncak nih. Udah lama juga kan kita kagak muncak bareng. Ucap gua membuka obrolan. Iya nih, kaos doang dibikin, jalannya kagak. Saut Po Ipe. Mana nih kaos ada lambang PLN-nya lagi. Siapa sih yang ngasih ide begini? No, si Jamet. Lah kan sesuai nama gengnya lambe gledek. Masa iya gue taruh gambar mulut? Bukannya geng pendaki malah jadi akun gosip. Ada-ada aja lu. Saut Yanto Jame. Iya juga sih. Jadi kami berenam ini menamakan geng kami dengan sebutan lambe gledek. Lambe yang berarti mulu, sedangkan gledek yang berarti petir. Atau bisa dikatakan juga mulut petir. Atau gampangnya mulut lemes. Atau lebih gampangnya lagi Kang Gibah. Geng ini beranggotakan 6 orang yang terdiri dari gua, Yanto, Po Ipe, Mamat, Rian, dan Fitri. Nah, nama ini disematin oleh Yanto yang melihat kami selalu ngoceh dimanapun kami berada. Kagak bisa tuh ngeliat yang aneh dikit, pasti langsung digibahin. Tapi maksudnya gibah di sini tuh ke arah yang positif. Lah, apa gimana gibah bisa positif? Iye. Jadi maksudnya di sini tuh kami ngegebain langsung di depan orangnya. Jadi gue udah mutusin nih buat nanya ke Gunung Sumbing via Kaliangkrik. Pada setuju kagak? Nah cakep tuh, sekali-sekali lah ke Jawa. Jangan Jawa Barat mulu. Saut Po Ipe. Yoi, sekalian resepsionis kita. Saut Yanto Jame. Resepsionis, reparasi. Jawab Mama. Reparasi, repressing PA. Repressing bukannya nyari ikan tuh. Itu mah fishing. Fishing bukannya muter-muter. Itu mah gangsing. Gangsing bukannya yang suka terbang. Lu sinting. Bah. Saut Mamat ke Yanto mengakhiri obrolan malam ini. Singkatnya, hari yang telah ditentuin pun telah tiba. Memasuki awal bulan Oktober, yang mana bulan-bulan yang udah berakhiran ame kata berber, pasti dah berbau hujan. September, Oktober, November, Desember. Tapi di bulan Oktober ini hujannya masih tipis-tipis, beloman yang badai kayak bulan Desember. Perjalanan dimulai dari Jakarta. Kita kagak bawa mobil, soalnya kagak ada yang punya. Ada sih punya babinya si Mamat, si Haji Toir, tapi mobilnya mobil box. Ya kali kita masuk mobil box, orang apa paketan tuh. Saat itu kita naik bus AKP, antar kota antar paket, antar provinsi. Kebetulan ada tanggal merah tuh 1 di hari Kamis. Jadi pada cuti dah di hari Jumatnya. Bablas dah libur Sabtu Minggu. Iya kagak berlaku juga sih buat gua. Iya kan status gua sekarang pengacara. Pengangguran suka nyari gara-gara. Segala centong semur jengkolnya gue disuruh bawa lagi. Emang dah nih lambe geledek kentir kalau kata si Yanto mah. Sementara masalah perizinan Neng Boto Fitri, yang anak semata wayang babenya, ya udah biasa diakali. Bohong lagi dia. Alasannya, ya acara gathering kantornya. Kalau kagak ikut, denda 5 juta. Kesianan bener emang tuh aki-aki dikibulin mulu. Kantong kresek bawa kagak? Tanya Po Ipe saat kami akan menaiki bus dari terminal di Jakarta. Buat apaan Po? Lah itu semut bakot, si Mamat. Terjemuntah lagi. Dia kan norak, kagak bisa naik-naik beginian. Ada nih gue Po, flashback. Bujuk, lu kata muntah gue limbah pabrik. Segitu gedenya di.
Ya ilah, ribet bener sih. Nanti juga disediain sama pihak bisnya, ucap Fitri mengakhiri perdebatan permasalahan kantong kresek. Bis pun mulai melaju dari Jakarta, kira-kira pukul 7 malam, menembus padatnya lalu lintas kota Jakarta. Perjalanan dari Jakarta ke Magelang memakan waktu tempuh selama 10 jam. Kira-kira subuh pukul 5 pagi, kami semua sampai di Magelang. Sejuk bener Dani kota, ucap mama sesaat kami telah turun dari bus. Sembari mengusap wajah bangun tidurnya, Sianto jamet ngeluarin handphone dari tas kecilnya. Halo sob, aku wis ning terminal iki, ucapnya di sebalik telepon. Setelahnya ia pun menutup panggilan teleponnya. Kita tunggu di situ aja tuh sambil ngopi, ucap Yanto jamet kepada kami, sembari menunjuk sebuah warung yang berada di area terminal ini. Jadi, Sianto ini punya saudara yang tinggal di Magelang. Rencananya, kami akan dijemput, rehat sejenak di kediaman saudaranya. Kemudian beliau juga yang nantinya akan mengantar kami sampai ke base camp Butuh Kaliangkri. Dan sekitar 20 menit kami menunggu di salah satu warung di terminal. Klakson sebuah mobil bak berbunyi, yang kemudian keluar pria berambut sedikit oranye di bagian atasnya, khas anak muda yang kelamaan main layangan di tengah hari bolong. Pria itu berperawakan kurus, sedikit jangkuk, berkulit sawo matang dan memiliki senyum yang menawan. Saat beliau menghampiri kami, senyum yang mengembang menampilkan deret gigi yang sedikit nyempil dedaunan. Kayaknya habis makan nasi pecel nih orang. Mas, sapanya, yang perlahan menghampiri kami, lebih tepatnya menghampiri Yanto. Sob, gile, makin swangar aja sampean. Kenalin nih, saudara gua, namanya Sobari. Halo mas. Satu persatu dari kami pun berjabat tangan, tak lupa juga menawarkan Sobari ini untuk makan atau sekedar ngopi-ngopi cantik. Monggo mas, wis sarapan aku. Yowes, yuk langsung aja, ucap Yanto jamet, mengajak kami bergegas menaiki bak terbuka milik orang tua Sobari itu. Kamu di depan aja ya, sama Poipe, yang di belakang biar cowok-cowok aja, ucap gua pada Neng Boto Fitri. Kemudian kami menaiki bak tersebut, meninggalkan area terminal, melaju menuju rumah kediaman Mas Sobari. 10 menit pun berlalu. Sesaat sebelum sampai di rumah Sobari, kami berhenti di sebuah pasar tradisional, membeli perbekalan logistik atau sekedar mencari kolor di emperannya, karena si Mamat ini lupa bawa kolor cadangan. Pada bentol-bentol ntar si Jono kalau gue kagak ganti, gue beli dulu dah ya, ucap mama. Sementara Fitri dan Poipe mencari perbekalan logistik seperti sayur mayur dan buah-buah. 10 menit setelahnya, sesaat semuanya sudah dapat apa yang dicari, mobil pun kembali melaju meninggalkan pasar tersebut menuju rumah Mas Sobari. Sekitar pukul setengah 7 pagi, kami pun sampai di kediamannya. Rumah khas Jawa modern dengan segala pernak-pernik atribut di dalamnya. Kami pun disambut hangat oleh kedua orang tua Sobari. Tak lupa pula kami mencium tangan Mbak Buyu atau neneknya Sobari. Selesai beristirahat di rumah tersebut, pukul 8 pagi, kami pun kembali berangkat menggunakan mobil yang sama, melaju menuju base camp Butuh Kaliangkri. Perjalanan dari sini menuju base camp membutuhkan setidaknya hampir 1 jam perjalanan. Dengan pemandangan yang muaha, perkebunan dan view Gunung Sumbing yang aduh begitu memanjakan mata. Kalau orang-orang bilang nih, serpian surga yang jatuh ke bumi. Kami sampai di desa Butuh tepat pukul 9 pagi. Sesampainya di sana, Sobari langsung memutarbalikkan mobilnya, berpamitan kepada kami dan akan kembali menjemput nantinya setelah kami turun dari gunung ini. Nepal Van Java, tak sedikit orang yang menyematkan tempat ini dengan sebutan itu. Ya,
karena deretan rumah-rumah yang berjejer rapi di lereng gunung ini menjadikannya seperti view di Nepal sana. Masya Allah, cakep bener ya ini pemandangannya. Pengen beli rumah di mari gue jadinya. Celetuk mama. Elah, beli keril aja kagak mampu lu. Mau beli rumah, semut bakot lagunya. Saut Po Ipe sembari merongos. Mang apa sih? Sombong amat. Setelah asik memanjakan mata dengan pemandangan tersebut, kami langsung bergegas mencari keberadaan base camp yang ternyata cukup naik ke atas dari gapura desa tersebut. Singkatnya sampai di base camp, kami langsung mengurus registrasi, mengecek ulang perlengkapan, dan membeli persediaan air botol. Bentar ya, gue boker dulu, ucap Yanto Jame saat kami akan memulai perjalanan ini. Emang dah kebiasaan banget tuh huluk Jawa, kagak di mana-mana tuh pantat longsor mulu, ucap mama yang disusul tertawa dari semuanya. Setelah urusan Yanto selesai, kami bersiap melakukan pendakian ini. Saat hendak keluar, tukang ojek udah pada berjejer aja di pelataran base camp. Dengan iming-iming surgawi, lebih enak dan cepat kalau naik ojek ketimbang jalan sampai sebelum pos 1. Jadi kegoda dah tuh semuanya. Akhirnya kami semua pun memakai jasa ojek untuk sampai di atas sebelum pos 1. Perjalanan naik ojek gunung ini baru pertama kali gue rasain. Mana gue duduknya di depan lagi kayak bocah. Biji gue kejepit. Pantat gue panas bener dah dudukin tangki. Jalan makadam yang emang kagak mulus kayak pantat bayi bikin gue banyak-banyak nyebut. Berasa di prank tuh malaikat maut sama kang ojek. Digaspol udah pokoknya. Katanya kalau pelan takut kagak nanjak motornya. Iya juga sih. Cuma masalahnya gue belum menikah. Banyak-banyak doa aja dah. Sesampainya di pos ojek, tiba-tiba hujan mulai turun. Di sana terdapat bangunan kecil yang terbuat dari kayu, cukup untuk kami berteduh. Buset dah, bener-bener ya. Berasa naik kora-kora di Dufan gue barusan. Celetuk mama. Kayak yang pernah kedupan aja lu. Emang paling-paling dah nih si bapak. Tenang aja mas, aman pokoknya, saut si bapak kang ojek. Setelah 5 menit menunggu, hujan pun sedikit reda. Para kang ojek pun pergi kembali ke area base camp untuk menjemput para pendaki yang lainnya. Ayo mumpung reda nih, ucap gua memberi komando. Kami pun berjalan menyusuri perkebunan warga, diiringi kabut tipis dan sisa-sisa rintik hujan yang membasahi bumi. 10 menit kami berjalan, tibalah kami di pos 1 yang ditandai adanya sebuah warung yang berjajar nutrisari, jasjus dan kawan-kawannya. Gorengan enak tuh. Kami pun kembali beristirahat di pos ini. Melihat gorengan dan semangka yang menggugah selera membuat kami bermalas-malasan di pos tersebut. Mbak, Indomie 1 ya. Lapar lu met? Iya, tadi habis pengeluaran di base camp. Sembari menikmati makanan dan juga minuman di pos ini, tiba-tiba hujan kembali turun. Demen bener nih hujan turun. Kami pun merapat di pojokan warung, membenahi keril agar tidak kebasahan. Enak tuh met Indomie roman-romannya. Mau gua. Mbak Indomie kuah 1 ya. Telurnya 2, cabenya 3, sawinya sekebon, ucap Mamat yang ngiler ngelihat Yanto Jamet ngebadak mie. Ya ilah, malah jadi piknik di warung, celetuk Po Ipe. Kamu juga mau yang? Tanya gua ke Fitri. Enggak perut aku dari tadi gak enak banget. Kenapa? Enggak tahu. Dan hampir 2 jam lamanya, hujan tak kunjung reda. Sementara jam sudah memasuki pukul 1 siang. Nih hujan awet bener ya. Kagak kayak hubungan gua sama dia, celetuk Mamat kala itu. Lah lu anak orang jalan cuma dikasih autan sama Akoa. Udah gitu nongkrongnya di pinggiran kebon. Gimana cewek kagak mau kabur? Ya elah po, itu namanya strawberry. Ngetes dulu kita, nih cewek matre apa kagak. Strawberry, strategi buluk. Gue sambit lu. Strategi bukannya kalau yang salah makan pada bentol-bento.
Itu mah alergi. Alergi bukannya yang buat motong pohon. Itu mah gergaji. Muka lu tuh kayak tai. Selesai bersenda gurau, melihat hujan yang masih belum reda, namun hari yang semakin siang, kami pun memutuskan untuk mengeluarkan ponco. Menerobos hujan, setidaknya ada pergerakan. Masa iya sampai sore di pos 1, terus gelar tenda gitu di pos 1. Udah kayak ikut persami di Cibubur. Kami menerobos hujan, memasuki hutan rimbun Gunung Sumbi, menuju ke pos 2. Dalam perjalanan, sayup-sayup gua mendengar alunan musik gamelan yang dibarengi suara air hujan yang jatuh membasahi ponco yang gua kenai. Tapi saat itu gua kagak langsung ngomong, melihat yang lainnya tengah bertarung dengan trek jalur yang menanjak. Ditambah guyuran hujan, juga kabut tebal yang menemani perjalanan ini, membuat gua berpikir sebaiknya gue simpen baik dalam hati, setidaknya sampai nanti turun gunung. Beberapa kali juga Neng Boto Fitri terpeleset karena jalur berupa tanah yang basah membuat pijakan menjadi licik. Sampai tibalah rombongan lambe gledek di pos 2 setelah berjibaku dengan jalur yang aduh, kira-kira jam 3 sore. Alhamdulillah sampai juga di pos 2. Seenggaknya gak kayak persami kita kalau ngecamp di mari. Lebih tinggi dikit lah levelnya, ucap mama saat kami sampai di pos 2. Di pos 2 ini terdapat bangunan sedang yang terbuat dari kayu dan atapnya dari seng, atau biasa kita sebut adalah shelter. Dan saat itu ada seorang bapak-bapak yang tengah berteduh sembari membuat perapian kecil, mungkin untuk menghangatkan tubuhnya. Terlihat dari penampilannya, bapak ini adalah warga lokal yang sedang mencari kayu bakar. Terlihat dari apa yang ada di sebelahnya, kayu-kayu yang sudah terikat rapi, yang siap untuk dibawa pulang. Pak, salam kami kepada bapak itu. Monggo mas, sini, dekat perapian biar hangat. Kami pun segera melepaskan ponco, kemudian berbaur bersama bapak itu di dekat perapian. Hujannya awet iki. Tumben, kemarin-kemarin tuh panas. Mungkin sudah mau masuk penghujan, ucap bapak itu mengawali obrolan. Oh, jadi baru hari ini apa hujannya? Iya, kemarin-kemarin tuh panas. Kalian dari mana? Kami asli Jakarta, Pak. Tapi yang ini asli orang Jogja, ucap Mamat sembari menunjuk Yanto. Walah, pantes, sahut bapak itu sembari menatap Yanto penuh arti. Kenapa pak? Tanya gua. Nggak apa-apa, sing hati-hati. Pokoknya jangan yang aneh-aneh, apalagi mempunyai niatan lain. Jelas bapak itu masih tatapannya menatap Yanto. Kami semua pun memandang Yanto secara bersamaan. Yanto terlihat salah tingkah, kemudian mengalihkan pembicaraan. Masak yuk. Lapar gua. Makan mulu dari tadi. Ya namanya juga hujan, hawanya pengen makan terus. Kemudian Fitri dan Po Ipe pun mengeluarkan nesting beserta kompor. Mereka merebus air untuk membuat minuman hangat, juga mengeluarkan beberapa cemilan. Kopi pak, nanti biar saya suruh bikini, ucap gua menawarkan si bapak. Nggak usah terima kasih, saya mau lanjut jalan. Mumpung hujannya sudah mulai reda, takutnya keburu sore. Oh iya, kalau bisa jangan mendirikan tenda di sini ya, sambungnya sebelum melangkahkan kakinya. Kenapa memangnya pak? Nggak apa-apa, puncaknya masih jauh. Lebih baik di pos atas saja. Saya pamit ya, kalian hati-hati. Iya pak, bapak juga hati-hati turunnya. Gua masih sempat melihatnya berjalan menuruni jalur menuju ke arah bawah. Tapi gue ngerasa kalau perkataan si bapak itu adalah sebuah peringatan. Peringatan tentang jangan bermalam atau mendirikan tenda di pos 2 ini. Kembali ke Po Ipe dan Fitri yang selesai membuat teh hangat dan juga kopi untuk kami. Setelah menghangatkan tubuh, melihat hujan yang memang sudah benar-benar reda,
Kami pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Tapi baru aja merapikan barang-barang, tiba-tiba kakinya Fitri terasa kera. Aduh, duh, duh, duh. Aduh. Kenapa, Yang? Aduh, duh, kaki aku sakit, nggak bisa digerakin. Kera otot itu harusnya tadi diselonjorin, ucap Yanto Jame. Gua pun dengan cekatannya mengambil balsem, kemudian memijat kaki si Fitri. Tapi baru aja gue ngurut kakinya yang sebelah kiri, tiba-tiba dia malah kesakitan dan memegang kaki sebelah kanannya. Aduh, duh, duh, yang kanan juga sakit. Ya lumpuh dah lu, celetuk mama. Bacot lu, seenak ayam McD, tegur Po Ipe. Gua pun terus mencoba memijat kakinya. Gimana, udah enakan? Tanya gua. Belum, masih sakit. Ya udahlah, kita diriin tenda aja di mari, celetuk mama. Lu gak denger kata si bapak tadi, kalau bisa jangan diriin tenda di mari. Iya kan alasannya karena puncaknya jauh dari sini. Lagian apalah arti puncak? Keselamatan dan kesehatan yang utama. Anjay banjay, bijak bener gue kayak Mario Bros. Mario Teguh buluk. Iya juga sih, kali ini gue sependapat sama si semut bako di. Sambung Po Ipe. Ya udah gas lah diriin tenda, sambung Yanto Jame. Dan mau kagak mau, gue pun mengiyakan usulan mereka. Melihat keadaan cewek gue yang kagak memungkinkan, meski hati kecil gue menolak untuk ini. Sementara malam telah tiba, dua tenda pun sudah berdiri. Seperti biasa, Fitri satu tenda sama Po Ipe, sementara gua, Mamat Yanto dan juga Ria berada di dalam tenda satunya. Sebelumnya gue sempat ngerawat Neng Boto Fitri di tenda sebelah, membalurinya dengan minyak urut dan sebagainya, juga membuatkannya minuman hangat, sampai gue mastiin dia benar-benar membaik. Anjay, suami siaga gua. Malam itu pukul 8 malam, keadaan tenda perempuan udah sepi bener. Fitri sama Po Ipe udah molok, karena gue panggil-panggil aja udah kagak nyaut. Sementara di dalam tenda pria, kami berempat masih memperdebatkan masalah tidur, dikarenakan mama tidurnya ngorok dan gak ada yang mau di samping dia. Ya elah, timbang ngorok baik lu pada ribet bener, celetuk mama. Bukan masalah entu mat, kalau ngoroknya orang normal mah masih santai. Lah lu ngoroknya udah kayak busway, ada rem anginnya. Setelah melakukan home pimpa alaihum gambre untuk menentukan siapa yang ada di samping mama, diputuskanlah Yanto Jame karena dia yang kalah. Sementara malam kian larut, ketiga teman gua nih kayaknya udah pada molok. Kelihatan ngoroknya si Mamat yang udah mulai kedengeran. Saat itu gua masih kepikiran kata-kata si bapak tadi tentang kalau bisa jangan ngecamp di pos 2 ini. Masalahnya alasannya kurang bikin gua yakin. Ya kali cuma karena puncak masih jauh, tapi raut wajahnya seakan mengisyaratkan sesuatu. Menepis pikiran-pikiran buruk itu, gua pun mencoba memejamkan mata sembari membaca doa. Semoga kami selalu dalam lindungannya. Pagi pun telah tiba. Gua mulai membuka mata, tapi suasana pagi itu sedikit berbeda dari yang biasanya. Suasana di sekitar terkesan sepi, sunyi dan juga senyap. Suara-suara serangga hutan ataupun kicauan burung di pagi hari tak terdengar. Bahkan ngoroknya Mamat pun kagak kedengeran. Meskipun saat itu gua melihat dia dan yang lainnya masih terlelap. Sembari mengerjapkan mata, gua membuka resleting pintu tenda. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Terlihat sinar yang masuk di celah-celah jendela tenda. Tapi betapa terkejutnya gua saat pintu tenda itu telah sepenuhnya terbuka. Loh, di mana ini? Ucap gua yang begitu heran, karena pemandangan di depan sana bukanlah jalur pendakian, melainkan hutan yang benar-benar belantara. Sontak gua pun keluar tenda, mengecek kembali keadaan sekitar. Dan apa yang gue dapeti? Ternyata shelter di pos 2 ini telah lenyap.
berganti dengan hutan dengan barisan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi. Mungkin pohon-pohon di sini usianya sudah ratusan tahun, terlihat dari akarnya yang menjalar begitu besar. Bukan hanya itu, batang-batang pohon tersebut pun ditumbuhi lumut, seakan sinar mentari tak mampu menembusnya. Ya, pos 2 tersebut yang hanya berupa sebuah shelter, kini telah berubah menjadi hutan yang benar-benar belantara. Mat, Yan, bangun. Ngapa sih? Ganggu orang tidur baik lu. Mat, Yan, apaan sih? Ada bansos? Bansos pale lu kotak? Serius gua kagak bercanda. Shelternya kagak ada. Buset, ini kita di mana di? Ucap Mamat yang terheran saat keluar tenda dan menatap ke sekeliling. Ipe, Pit, bangun Kenapa sih di? Ribut bener lu pagi-pagi. Sini. Loh, ini kita di mana? Shelternya mana? Ini siapa yang gotong tenda kita dah? Ucap mereka satu persatu saat melihat pemandangan di sekitar tenda yang telah berubah menjadi hutan belantara. Ini kita di mana sih? Gimana gue tahu? Mana nih pohon gede-gede bener lagi? Aku lapar. Masak mie dulu dah yuk, celetuk Mama saat yang lainnya tengah bingung dengan situasi saat ini. Benar juga kata si Mama, daripada mikirin yang aneh-aneh, mending makan dulu. Perut harus diisi supaya otak bisa lebih optimal untuk bekerja. Kami pun lekas membuat sarapan. Dengan sesekali gua masih celangak-celingu melihat keadaan sekitar. Kita harus pergi mana ini? Tanya gua. Udah makan dulu di, ntar aja dipikirinnya, ucap Mamat sembari ngebadok mie instan. Setelah semuanya beres, perut udah kenyang, alat pun telah dirapikan. Hanya tersisa 2 tenda yang masih kokoh berdiri. Sekarang gimana? Poipe pun sejenak nampak berpikir, karena di antara kami semua, dialah yang paling banyak pengalamannya, juga perihal menghadapi situasi-situasi genting seperti ini. Ya udah, kita beresin tenda. Setelah ini kita jalan aja ke arah sana. Tunjuknya ke arah semak yang tidak terlalu lebat. Karena di antara yang lain, semak itulah yang paling mungkin bisa dilalui. Setelah merapikan tenda, kami pun berjalan menuju semak tersebut. Kini, Poipe yang memimpin jalur. Kemudian Fitri, gua Yantoria, dan Mamat yang berada di urutan belakang. Kami terus menerobos semak tersebut, melewati akar-akar pohon yang melintang. Benar-benar hutan ini begitu rapat. Bahkan sinar mentari pun tak mampu menembus lebarnya hutan ini. Sampai pada suatu titik, kami mendengar seperti suara air. Lu pada dengar suara air? Dengar, Po. Kemungkinan itu adalah sungai. Kita ikuti aja arah sungai. Kita susuri. Pasti kita akan mencapai hilir. Karena sejauh apapun pergerakan air, pasti akan ke bawah. Tumben bener lu, Po, pinter. Celetuk Mama. Ye, gini-gini gua kuliah. Emangnya lu sekolahnya di pohon bambu? Dan setelah menerobos semak belukar yang mungkin tingginya hampir sepinggang orang dewasa, suara air tersebut pun semakin jelas. Dan tak lama, kami berjalan mengikuti sumber suara tersebut. Sampailah kami di sebuah tempat yang terdapat banyak bebatuan. Kemudian di depan sana, kami begitu terkejut sekaligus terpana. Karena suara air yang kami dengar tadi bersumber dari air terjun yang begitu indah yang berada di hadapan kami saat ini. Tinggi air terjun ini kira-kira 10-15 meter. Dan kami berada di dasarnya. Masya Allah, keren bener nih air terjun. Gumam gua saat itu. Baru tahu gua kalau di Gunung Sumbing ada air terjunnya, ucap Yanto. Ya namanya juga gunung, pasti ada air terjunnya lah. Terus gimana ini kita? Kita ikuti aliran airnya aja, pasti bakal sampai di dasar nantinya. Dulu Po, gua mau nyebur dulu tuh di situ. Seger bener kayaknya airnya. Udah nanti aja sih, Mat.
Yang penting kita harus balik dulu ke trek. Kita kan nggak tahu di sini tempat apa. Yaudah, yuk jalan. Agak bisa banget lu lihat orang seneng. Kami pun berjalan mengikuti langkah Po Ipe, menyusuri aliran sungai ini di sampingnya. Tapi lagi-lagi, gua kagak ngedengar suara-suara serangga hutan. Hanya suara air yang terdengar yang mengalir. Sampai pada akhirnya, setelah lama kami berjalan, kami menjumpai sebuah rumah. Rumah di pinggiran sungai ini. Rumah ini nampak sederhana, berdindingkan kayu dan beratapkan daun kelapa kering. Rumah ini tidak terlalu besar. Di depannya terdapat pagar bambu, juga tanaman-tanaman hias seperti bunga. Dan baru aja kami tiba di depan rumah tersebut, tiba-tiba muncul seorang pria parubaya, mengenakan baju serba hitam dan memakai udeng di kepalanya, muncul dari sebalik pintu rumah. "Assalamualaikum, Pak," ucap gua memberi salam. Namun bapak itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, tapi tatapannya terlihat kosong. Kemudian pria parubaya itu menghampiri kami yang berdiri di depan pagar rumahnya. "Kalian lebih baik pulang," ucapnya. "Sebenarnya kami di mana, Pak? Kami kemarin bermalam di pos 2, tapi kami malah terbangun di tengah hutan belantara." Po Ipe pun menjelaskan kejadian yang kami alami kepada bapak tersebut. "Kalian tahu, salah satu dari kalian ada yang tengah diincar," ucap pria parubaya tersebut. Namun tatapannya mengarah pada Fitri. "Maksudnya, Pak?" "Sudahlah, susuri sungai ini. Nanti kalian akan bertemu dengan pemukiman. Segeralah bergegas sebelum hari gelap. Dan ingat, jika kalian bertemu dengan seseorang menawarkan mampir atau sejenisnya, tolaklah baik-baik," ucap orang itu dengan tatapan yang sulit diartikan.